Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Kumoro Enggal Zahwa Fatihah, NPM 2203050005. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nabila, NPM 2203050010. Sejarah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 sebagai nama untuk 5 prinsip dasar negara. Konsep Pancasila menurut Mohyamin. Namun sebelum dirumuskan dan diberi nama, konsep Pancasila telah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Mohyamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Konsep dasar Supomo. Pada hari ketiga sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Konsep Pancasila Soekarno. Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini kemudian disebut sebagai Pancasila. Jika seluruh 5 sila ini tidak dapat disetujui, Soekarno menyarankan agar dipersingkat menjadi Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jika Trisila juga tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Kemudian ada panitia 8. Setelah semua usulan telah disampaikan, sebuah panitia kecil dibentuk yang terdiri dari 8 orang anggota. Anggota-anggota tersebut antara lain Soekarno, Mohatta, Sutarjo, Ahmad Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan A.M. Ramis. Tugas panitia kecil tersebut adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan dari anggota BPUPKI. Dari usulan yang diterima, ternyata terdapat perbedaan yang cukup besar. Golongan Islam menginginkan agar negara diatur berdasarkan syariat Islam, sementara golongan nasionalis menghendaki negara tidak diatur berdasarkan hukum agama tertentu. Kemudian ada panitia 9. Untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, panitia kecil baru terbentuk dengan anggota 9 orang yang dikenal sebagai panitia 9. Ke-9 anggota panitia tersebut mewakili golongan Islam dan nasionalis, di antaranya Soekarno, Mohatta, Muhyamin, A.M. Ramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Pada sidang Panitia 9 yang digelar pada 22 Juni 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta. Piagam ini kemudian dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945, tercapai kesepakatan untuk menggunakan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta
sebagai dasar negara. Selain itu, dalam sidang tersebut juga disepakati hal-hal lain seperti pemerintahan negara republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, serta Panitia Pembela Tanah Air. Penetapan Pancasila. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi Kesatuan Yang Maha Esa, frasa syariat Islam beserta ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki beragam suku dan agama. Perubahan ini dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini menghasilkan 3 keputusan penting, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sampai dibentuknya MPR atau DPR. Kemudian yang terakhir ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat.